Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi habli hukman walhiqni bis sholihin. Mari kita sebelum kita membahas kelanjutan surat Baqarah ayat 6 sampai dengan ayat 16, maka terlebih dahulu mari kita baca Fatihah bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita lanjutkan ayat 6 sampai dengan ayat 16. Monggo.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kelanjutan ayat kemarin, di mana ayat kemarin itu setelah Allah menjelaskan bahwa keinginan manusia itu yang diinginkan adalah mendapatkan kebahagiaan, kedamaian, ketentraman dalam kehidupan. Oleh karena itu diberikan oleh Allah ini, Quran inilah yang bisa mengantarkan kamu untuk memenuhi tujuan hidupmu, yaitu ketenangan itu, kehidupan. Orang-orang itulah orang yang mengikuti itulah orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Jadi orang yang bertakwa kepada Allah itu selalu menjauhkan diri dari segala larangan dan akan melaksanakan perintahnya. Nah, takwa itu, Allah itu sebenarnya tidak kejam, tidak menyiksa manusia, tapi menyiksa manusia keburukan yang menimpa pada diri manusia itu karena mereka tidak menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang bisa mengakibatkan kesengsaraan bagi dirinya. Nah, itulah yang namanya bertakwa itu. Siapa itu orang-orang yang demikian itu? Yaitu orang-orang yang percaya dengan gaib. Gaib yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Juga dia itu melakukan sholat baik, hubungan dengan Allah. Hubungan dengan Allah baik dan hubungan dengan manusia baik diwujudkan dalam bentuk zakat. Dan mereka juga percaya dengan kitab suci Al-Quran dan percaya juga dengan kitab-kitab sebelumnya itu. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Itulah mereka itu ala hudam mir rabbihim, yang memperoleh petunjuk dari Tuhan mereka, wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi sesuai dengan harapan mereka karena dia menginginkan kebahagiaan dunia sampai dengan akhirat. Tetapi hal ini ada juga orang yang menolak. Nah, kita lanjutkan ini. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, sawa'un 'alaihim, sama saja bagi mereka, a'anzartahum, apakah kamu beri peringatan, amlam tundirhum la yu'minun, atau tidak kamu beri peringatan, mereka tidak juga akan beriman. Itulah. Sekarang saya ingin tanya, kafir itu apa sih? Menutup, berarti itu bukan non muslim saja yang kafir itu, termasuk orang yang mengaku Islam tapi dia menutup, tidak mau menerima kebenaran, menutup hatinya. Itu maka itulah termasuk orang kafir menurut Quran. Ya, dijelaskan. Jadi Quran itu bukan non muslim. Kalau orang Yahudi, Nasrani itu termasuk ahlu kitab. Ya, ahli kitab. Tapi itu juga kafir, cuma golongan ahli kitab. Orang Nasrani juga ahli kitab, gitu loh. Ada juga kafir itu menolak, jadi dohirnya menolak, batinnya menolak, itu orang kafir. Bisa juga orang muslim, orang yang beriman tetapi menolak kebenaran, itu ya juga kafir itu. Mereka itu lah kafir yang bagaimana, yang di sini yang dimaksud ini, kalau diberikan peringatan juga kamu tidak berikan peringatan, sama saja tidak mau beriman. Yang bagaimana itu? Nah, padahal kita lihat sahabat-sahabat dulu sebelum masuk Islam itu dia juga golongan orang kafir, juga menentang bersamanya. Ya, pertamanya menentang, akhirnya memahami, akhirnya jadilah Islam. Lah, yang bagaimana yang dimaksud itu? Orang kafir yang dimaksud di sini itu orang sing wis kadung keraan, apa ya? Atine wis tertutup kerak. Wis gak kena ngetel itu. Lek gak dipasrah karo sikat kawat ora gogrok gitu lho.
Iku kaset. Jadi orang yang demikian itu sudah mereka itu masuk diliputi hidupnya diliputi dengan dosa. Mripate ora seneng apa? Delok sing api-api Quran koyo ruwet ora ana gambare blas ora didelok. Gak ana gambare to. Majalah sing ana gambar-gambare iku sing disenengi iku mripate. Dadi senengane ndelok parno-parno begitu. Iku sing nemen wis. Terus mari ngono telingane juga begitu. Wis krungu di Masjid At-Taqwa ini setiap hari diungkap tentang Quran iku ya gak gelem ngrungokno iku. Buntu. Ya toh. Tapi lek tentang reokan di mana nanti malam, oh di kono rungu. Krungu. Ya toh. Iki mulutnya itu juga begitu, ya, tidak terjaga sama sekali. Sembarang kali mlebu wis haram, halal, blang-bleng. Ya iku akhirnya omongan iku wis gak terkendali. Gedabyah ora karo-karuan ora bapak. Itu. Tangannya juga begitu. Ya toh, tangannya alat-alat potensi-potensi yang diberikan oleh Allah. Ya ngono gak api sunane. Ngono ae wis. Sikile juga sama. Jadi seluruh anunya begitu. Sikile itu wis seneng. Enteng banget lek ndelok nang tontonan-tontonan begitu. Abot banget lek nang masjid iku sikile. Lah inilah orang yang keraan-keraan inilah yang dimaksud itu. Ya seperti yang disebutkan di dalam Al-Qur'an itu golongane Abu Jahal, Abu Lahab. Lah ini sekarang juga ada. Mulanya di Quran juga tidak disebutkan namanya. Abu Lahab, Al-Lahab itu kan menculak-culak api ku apa api enggak disebut namanya, berarti ono anak buah nanti itu ada di zaman sekarang itu seperti itu. Inilah orang yang dimaksud di situ. Lah orang yang demikian itu kok kandani utawa kok berikan peringatan atau kamu diam saja tidak akan percaya iku wis keraan iku akine. Lah kalau sudah demikian itu khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum adabun adim. Khatamallahu ala qulubihim, Allah mengunci mati hati mereka itu. Ya toh, menutup rapat hati mereka itu. Wa ala sam'ihim, begitupun pendengaran mereka, wa ala absorihim, sedangkan penglihatan mereka itu hisawatun, ditutup, walahum adzabun adim, dan bagi mereka siksa yang besar. Nah, kenapa kok itu? Apakah Allah mengunci mati hatinya? Tidak. Karena wis diundang balak-balik ora gelem teko, dikandani ora gelem ngrungokno, dijarno karo Gusti Allah. Balak-balik kok tak undang melalui umat manusia. Hai wong beriman, hai orang ngereken babar blas, jarno wis ora usah diundang. Ya kan begitu toh? Jarno wis iku. Ya, oleh Allah dibiarkan. Nah, sehingga kalau hatinya sudah tertutup dibiarkan itu, moko ditutup itu wa ala sam'i, begitu pula pendengaran mereka. Jadi kupingnya wis ora krungu, ora berguna. Apakah telinganya tidak krungu? Krungu. Tapi karena hatinya tertutup, orang mlebu nang ngene atine. Ya tak itu. Wa ala absarihim, dan itu penglihatan mereka juga begitu tidak berarti. Kita walahum adabun alim, dan bagi mereka siksa yang besar. Di mana siksanya itu? Dia hidup tidak punya kepuasan. Orang yang demikian gak ono kepuasan nih Pak. Gak ono puas urip iku. Orang yang bisa hidup puas itu orang yang mengatakan alhamdulillahirabbil alamin. Kalau tidak bersyukur tidak akan puas. Cuman delok lek gak percaya, wong sing ditahan KPK itu lho wong melarat apa wong sugih? Oke, saiki ana penjara banyak. Lah lek tuku bonsari iki enteng mereka itu, tapi saya kurang cukup terus itu tidak ada kepuasan di dalam hati. Mulanya saya pernah menyampaikan bahwa orang yang kaya itu adalah kepuasan hati. Orang kaya itu bukan karena ini saya gambarkan seperti lingkaran bulat itu. Kecil begini ini juga lingkaran bulat yang nilainya 360 derajat. Besar begini ini
itu juga sama 360 derajat. Apa yang dimaksud? Kekayaan itu yang bisa membuat hatinya itu damai, puas dalam kehidupan itu. Masya Allah, alhamdulillah. Tidak akan ada wujud kepuasan itu kecuali orang-orang sing bersyukur kepada Allah. Nah itu tersiksa, hatinya tersiksa. Mulane jarang moleh, lali karo bojone, lari karo anake, yang ngono. Ya karena kok waduh kurang begini rasane koyok, aduh wis koyok diuber-uber karo apa jenenge, karo pangan itu. Wah itu hidup tidak ada kepuasan. Lah inilah yang merupakan siksaan mereka di dunia. Itu wis bingung Pak. Kadang-kadang turu ora iso turu walaupun di hotel berbintang. Itu. Nah, itu orang yang kafir. Orang yang tidak mau menerima tuntunan Allah itu, menolak itu. Nah, siapa itu? Ya semuanya orang yang menolak itu, baik orang yang mengaku dirinya Islam maupun bagaimanapun juga. Nah, itu baru kelanjutannya ayat. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Ono juga itu wis dikandani sing koyok ngono lah, diberikan tuntunan Quran ini supaya kamu tujuanmu mencari kebahagiaan ini. Tapi ono juga menungso itu di antara orang kafir lainnya ono. Wa minan nasi, di antara manusia itu, sebagian manusia itu, ya toh, mayaqulu, mereka itu mengatakan amanna billah, kami percaya kepada Allah, wa bil yaumil akhir, dan percaya pada hari akhir, ya toh, pada hari kiamat, percaya bahwa dirinya mati. Wa ma hum bimumin, padahal mereka itu bukan orang yang beriman, orang yang percaya. Percaya apa itu? Dengan tuntunan Allah. Dia percaya kepada Allah. Nek ditakoni sapa sing gawe langit dan bumi? Allah. Ya kowe arek cilik. Apa yang Allah? Jadi ini langsung. Apakah kamu mati? Mati, bisa. Percaya? Percaya. Tapi dia bukan percaya kepada Allah. Apa yang dimaksud ini? Gak percaya karo nasihati Gusti Allah. Nah itu siapa itu? Orang yang demikian itulah orang yang atine itu busuk tapi menampakkan wajahnya yang berseri-seri. Iku apa jenenge iku ya? Munafik. Munafik. Jadi kaya wong iku lho, Pak. Musang berbulu domba, cari wong-wong itu musang berbulu domba, gitu. Wah apik nang wong Islam ya malah legend kaifa haluka tayyib ngono. Naam wa ma hum bimumin, tapi dia tidak percaya. Itu munafik. Apa sing dicari mereka itu? Harta, keuntungan dunia. Orang yang demikian itu lek ono penak ngarep dhewe laku kok ngono. Tapi lek gak penak mundur ae, ora tanggung jawab. Itu soal golongan munafik. Itu munafik itu. Jadi munafik itu beda dengan fasik lho ya. Kalau munafik itu atine elek, gitu, tapi tampilannya bagus sesuai dengan keadaan lingkungan. Kalau lingkungannya kupluan kabeh, dhek kupluan. Kumpungane serbanan kabeh serbanan gitu. Tapi atine busuk gitu. Lek fasik tidak. Fasik itu sebenarnya apik tapi perbuatannya elek, bertentangan gitu loh. Itu fasik. Berlawanan dengan munafik gitu loh, itu fasik. Jadi dia percaya, dia ngaji, tapi perbuatannya tidak menampakkan itu fasik. Gitu loh. Itu fasik itu. Jadi ini mereka tuh demikian gitu itu. Jadi munafik itu begitu. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhta'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Lah mereka itu sakjane dia hanya cuma menginginkan harta benda saja, kerusan dunia ini, dia tuh menipu Allah, menyangka Allah tidak tahu. Mulane kan wong roh sikat ae gitu lho itu. Jadi kan orang tuh sikat, itu menyangka bahwa Allah tidak tahu, menipu Allah. Dan orang-orang yang beriman, apakah mereka orang yang beriman tidak tahu atau Allah tidak tahu? Oh, Allah tahu. Allah yang memberikan mata kepada manusia, mosok Allah tidak maha tahu.
Padha karo orang yang memberikan uang kepadamu ini, oh mosok gak duit-duit ya gak mungkin toh. Itu intinya begitu, Allah tahu itu. Wa ma hum bimu'minina, dan dia itu adalah menipu orang-orang yang beriman. Apakah orang beriman itu ditipu? Oh enggak merasa ditipu, perasaan mereka itu menipu dia. Tapi tidak ikhlas. Orang beriman itu apa yang dilakukan silakan. Itu beriman. Saya sudah melakukan kebaikan, kamu melakukan keserongan, ya silakan, itu urusanmu sendiri. Orang beriman. Apakah tidak tahu orang beriman? Roh yang begitu. Kenapa? Dari perilakumu ini sudah tidak bisa menampilkan bahwa bukan orang yang bertanggung jawab kamu ini. Roh toh? Roh pasti roh, semua tahu manusia itu. Apalagi Allah, orang beriman tuh tahu. Yukhadi'una Allah walladzina amanu. Mereka itu tidak menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Ya toh? Wa ma yakhda'una illa anfusahum. Padahal mereka itu hanya menipu dirinya sendiri. Itu perasaanmu, orang beriman tidak tahu. Roh, Pak. Kenapa kok roh? Oh, saya suruh begini, saya suruh begini, akhirnya begitu kok. Roh. Loh, itu loh. Ini, korek itu. Wa ma yas'urun, tetapi mereka itu tidak menyadari dalam perbuatannya itu adalah menjerat menyakitkan dirinya sendiri. Disangka wong beriman gak roh. Ya toh? Itu ini ya, wa ma yas'urun itu. Fi qulubihim, di dalam hati mereka itu maradun, ono penyakit itu. Ya toh? Fazatahumullahu marad, lalu ditambah oleh Allah penyakit mereka. Apa kok ditambah oleh penyakit? Karena mereka sudah diberikan Quran iki gak gelem. Dia sebenarnya hatinya itu ono penyakit itu. Lah dia bisa terobati penyakit sing ono di atiku kecuali dia mau mempelajari Quran. Tapi orang gelem, malah benci karo Quran. Sebab apa? Quran yen dirawake. Aku disindiri karo Quran. Wis ora teko. Ngono. Bolain aku disindiri terus ae. Nah iku. Yo, gantiin lah Pak Afid, gantiin sing liyane. Rasulullah. Fi qulubihim, di hati mereka itu ada penyakit, fazatumullahu marad, lalu ditambah oleh Allah penyakit itu karena dia tidak mau mengobati dengan Quran itu, dibiarkan itu sistem. Walahum adabun alim, dan bagi mereka siksa yang pedih, ya toh? Yaitu siksa yang pedih bima kanu yakdzibun, disebabkan kedustaan mereka. Gak ono kebahagiaannya mereka itu, gak ono kebahagiaannya. Turu ku sing dingangen-angen dhuwit sapa ya sing kena dicokot meneh ngono. Turu iku ngono, Pak. Gak bleksek ngono gak. Dek sapa ya meneh? Meneh apa yang saya lakukan ini? Sapa sing kena dipangan ini? Jadi mereka tidak ada kepuasan di dalam hidup itu, gitu. Dan mereka itu tidak punya perasaan. Orang yang demikian tidak punya perasaan. Apa ya? Kupingi kandel apa ora? Wajahnya kandel iku jenenge. Jadi karena dia tidak ada keimanan akhlaknya gak anu wis ndablek ngono lho, apa ya? Dan dia itu raja tega, Pak. Tega menipu koncone iku tega. Jadi menjatuhkan nama konconi sangat tega itu. Yang kedua, dia itu pembohong. Jadi omongannya wis ora kena dipercaya meneh. Jadi Pak Afid malang, padahal di masjid. Jadi itu orang begitu tega banget itu. Baru wa idza qila lahum la tufsitu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Wa idza qila lahum, dan jika dikatakan kepada mereka, la tufsiduna fil ard, jangan kamu membuat kerusakan di muka bumi ini, ojo gawe kerusakan kamu di sini ini di muka bumi. Dia mengatakan qalu innama nahnu muslihun, jawab mereka, sesungguhnya kami ini berbuat kebaikan. Aku melakukan seperti ini kebaikan, Pak, supaya begini, supaya ngono. Tapi jari dhewe, gitu, aku melakukan ini, aku tidak membuat kerusakan, tapi yang aku lakukan adalah kebaikan. Itu yang mau munafik itu. Wah itu. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Ala ingatlah, gitu.
Innahum humul mufsiduna walakin la yasurun, sesungguhnya mereka itulah orang yang membuat kerusakan tetapi mereka tidak sadar itu. Nah ikilah jenenge wong bodoh ngaku itu. Nur Zainab Jali Jadul Jaini. Oh saya iku dari Gus Plus Nur Zainab iku wis. Jadi di kandang niku nuturi itu. Jadi dia tidak merasa bodoh itu, tidak merasa bodoh, tapi pinter jari dewe. Ya toh? Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Wa idza qila lahum aminu, dan apabila dikatakan kepada mereka komik percaya karo Gusti Allah lah, bali onang kitab suci Al-Qur'an iku supaya perbuatamu gak ngono. Bagaimana orang-orang yang beriman iku deloklah wong sing beriman iman itu. Qalu anu'minu kama amanas sufaha. Jawab mereka, apakah kami akan beriman sebagaimana berimannya orang-orang yang bodoh. Lho ngono. Kenapa? Wong beriman itu gampang akalane. Ya iku ndek tak entekno duwike yo semeneng ae. Iku gampang akalan, uang bodoh jarene menurut mereka itu. Dia sing pinter dhewe awake dhewe. Ala innahum musufaha walakin la yasurun. Ketahuilah mereka lah orang-orang bodoh tetapi mereka tidak tahu kebodohan mereka itu. Ngakune pinter, bodoh dah itu. Ya itu. Dia mengatakan ya toh ketinggalan zaman sing koyo ngono iki lho, maju. Ngono. Ya toh. Padahal dia itu bodoh. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Wa idza laqul ladzina amanu, wa idza, dan jika mereka itu qalu berjumpa dengan orang-orang yang orang-orang yang beriman, qalu amanna, aku beriman. Wa idza khalau, gitu. Wa idza khalau, dan bila mereka telah berpisah dengan orang-orang beriman ini, terus kembali kepada orang-orang golongane dhek, koncone dhek, ila sayatinihim, yaitu setan-setan mereka itu, ya pemimpin-pemimpin mereka, teman-teman mereka itu, qalu inna ma'akum, dia mengatakan sesungguhnya kami bersama kamu. Aku iki padha karo awakmu. Aku masih sergap-sergap ngono saking ngono parune. Aku mendapatkan keuntungan. Urip kaya aku ngene lho. Jadi lek nang Islam melok Islam begitu. Dan nang Kristen melok Kristen, nang kafir melok kafir. Aku sebenarnya padha karo awakmu, tapi saya pandai, saya bisa mengelabui orang-orang yang beriman. Jadi aku koyok wong beriman. Jarine dhek. Itu innama nahnu mustahzi'un. Nah, tapi kalau dia tuh bergaul dengan orang-orang mereka itu, setan-setan mereka itu, sesungguhnya kami ini bersama kamu. Innama nahnu mustahzi'un, kami ini hanya berolok-olok itu kepada mereka. Aku mengambil kesempatan dalam kesempitan mereka. Itu Allahu yastahzi'u bihim wa yamuttuhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah itu roh, Allah roh. Allahu yastahzi'u bihim, Allah lah yang akan memperolok-olokkan mereka, membalas olok-olok itu dengan memperolok-olokkan mereka pula. Wa yamutuhun, dan membiarkan mereka terperdaya fi tuyanihim, dalam kesesatan mereka, ya'mahun, terombang-ambing, mereka terambang-ambing. Kekayaan dia tidak bisa menjadikan ketenangan, anaknya sukses tidak bisa menjadikan ketenangan. Anaknya pinter-pinter tapi pinter ngakali juga. Itu Pak, waduh, tersiksa dia itu. Tersiksa. Jadi gak ono kepuasan. Kalau di dalam surat apa itu ya, kalau tidak salah surat Taubat itu ayat 55, fala tum maka janganlah harta benda dan anak-anak mereka itu menarik hatimu. Sesungguhnya Allah menghendaki dengan memberikan harta benda dan anak-anak itu untuk menyiksa mereka dalam kehidupan di dunia, dan kelak akan melayang nyawa mereka sedangkan mereka dalam keadaan kafir. Itu loh. Jarno kono jok terpedaya dengan orang sikap seperti itu. Kono jok gawok delok entah wong enak sugih.
Jangan terpedaya. Karena itu oleh Allah itulah sebagai alat untuk menyiksa mereka. Tambah soge ora iso turu. Sampai dia itu mati melayang dalam keadaan kafir itu. Karena sikap seperti itu Allah sudah tidak setuju, dibiarkan. Mulane kadang-kadang ayat ini kadang-kadang kalau kita itu terlambat Pak, untuk melakukan sesuatu ibadah ini. Ya Allah, apakah Allah sudah tidak sudi lagi aku menyembahnya? Kadang-kadang perasaan begitu. Dosa apakah aku ya Allah? Aku selalu introspeksi. Kayak saiki wis biasa sholat tahajud kok sampai telat sholat tahajud. Merasa diri kita, apakah Allah tidak mau kita sembah karena dosa-dosa kita? Allah sudah bosan melihat apa jadi? Apa jadi ebit itu loh? Tingkah laku itu yang gemar dengan dosa-dosa itu. Jadi ebit GEG. Itu bisa juga begitu. Inilah barangkali kekayaan itu bisa menjadikan sengsara bagi dirinya. Ulaikal ladzina istarau dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Apa maksudnya membeli kesesatan dengan? Dia berkorban semua harta kekayaannya itu dengan kesesatan, digunakan kesesatan, ya toh? Itu menghindarkan dari petunjuk kebaikan. Jadi muspro kabeh dunyane akeh muspro kan asli. Fama robihat tijaratum, maka tidaklah beruntung perniagaan mereka. Gono artine begitu mati ya wis cukup. Ya toh, cukup wis. Wassalam. Wa ma kanu muhtadin, dan tidaklah mereka mendapatkan petunjuk disebabkan perbuatan mereka itu. Kenapa? Karena tidak mau membuka hatinya, sehingga tidak berguna mata dan tidak berguna telinga. Shadaqallahul azim wa balagha rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.